Debat kelima Capres telah berakhir. Tidak banyak riak pertentangan di antara ketiga capres dalam debat yang membahas tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, hingga sumber daya manusia dan inklusi. Dialog tadi, maka saya merasa perlu untuk mengangkat tema ini untuk memberikan kepada kita yang nantinya berada di puncak kepemimpinan nasional, memberikan perhatian yang serius pada persoalan perempuan. Ini persoalan yang hilirisasi digital dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coveragenya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan data. Seperti 4 debat sebelumnya, rangkaian acara dibuka dengan pembacaan tata tertib oleh moderator dan dilanjutkan dengan pengantar dari Ketua KPU Hasyim Asyari. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjadi yang pertama menyampaikan visi misi dan program kerja terkait tema debat. Kemudian dilanjutkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Usai pemaparan visi misi dan program kerja dari setiap capres, debat dilanjutkan ke segmen selanjutnya, yakni pemaparan terhadap setiap pertanyaan dari panelis, tanya jawab, hingga pernyataan penutup. Tak ada sanggahan. Berdasarkan pantauan GB, tak banyak tema yang membuat tensi debat memanas. Program makan gratis dari paslon Prabowo Gibran menjadi salah satu isu tema yang menyajikan sedikit pertentangan dari Ganjar. Pasalnya, dalam kampanye program tersebut, Prabowo pernah menyinggung program internet gratis yang diusung oleh Ganjar Mahfud. Ex-Gubernur Jawa Tengah ini menilai, internet gratis lebih dibutuhkan masyarakat dibandingkan dengan makan gratis yang ditawarkan Prabowo. Padahal internet gratis bisa mengatasi kesenjangan. Dalam kesempatan lain di rangkaian debat malam tadi, Ganjar dan Anies tampak kompak mengkritik program bansos pemerintah yang dinilainya syarat kepentingan politik. Kemudian, jika pada debat-debat sebelumnya, Prabowo kerap tidak sepandangan dengan Anies dan Ganjar, pada debat malam tadi cukup berbeda. Prabowo mengakui kesepahamannya dengan pendapat para pesaingnya tersebut. Pertama, dia mengaku setuju gagasan Anies dan Ganjar terkait komersialisasi budaya dan peran pemerintah melindungi kebudayaan. Menurut Prabowo, pandangan Anies dan Ganjar masuk akal dan benar, yakni pemerintah harus memberikan ruang terbuka untuk kreativitas, inovasi dan inisiatif di bidang kebudayaan. Saya bisa menerima, saya juga setuju itu. Kalau saya jadi presiden, saya juga memikirkan Kementerian Kebudayaan, kalau ide yang baik dari manapun bisa saya terima dan saya dukung, kata Prabowo dalam debat Capres kelima. Tak hanya itu, kesepahaman antara Prabowo dengan Anies dan Ganjar juga muncul saat pembahasan soal perlindungan pekerja migran Indonesia, PMI. Prabowo mengakui peran aktivis sangat penting dalam perlindungan PMI di luar negeri alias sesuai dengan paparan Anies Baswedan. Sang Menteri Pertahanan mengatakan bahwa penanganan masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia tidak sepenuhnya mampu diemban oleh kedutaan besar Indonesia di beberapa negara. Benar yang disampaikan Pak Anies. Aktivis-aktivis ini sangat membantu untuk mengikuti pekerja migran kita di mana-mana, katanya dalam debat Pilpres 2024 kelima di Jakarta Convention Center, Senayan. Jika berkaca dari debat-debat Capres sebelumnya, Anies yang biasanya langsung menyerang paslon lain saat pemaparan visi misi, juga tampak lebih moderat pada debat malam tadi. Permintaan maaf Prabowo. Pernyataan penutup para capres dalam debat terakhir Pilpres 2024 menjadi menarik karena Prabowo meminta maaf kepada Anies dan Ganjar. Prabowo mengakui bahwa selama kampanye dan kontestasi berlangsung beberapa bulan terakhir, ada kata-kata cukup keras yang tiba-tiba keluar dari lisannya.
Saya minta maaf kepada Pak Anies Muhaimin dan Pak Ganjar Mahfud MD jika ada kata-kata yang cukup keras. Tetapi, itikat saya itu baik dan saya kira tiga paslon juga ingin yang terbaik untuk bangsa Indonesia.